3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di UJM Teknik. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Pada video kali ini kita akan membahas switching ya, tapi switching secara elektrikal atau yang biasa disebut dengan relay ya. Sebelum mengetahui cara kerja relay, nah kita akan membahas dulu tentang pengertian relay. Satu, pengertian relay. Nah, relay adalah saklar yang dioperasikan secara elektrik. Nah, ini terdiri dari satu set terminal input untuk satu atau beberapa sinyal kontrol dan satu set terminal kontak operasi. Nah, saklar dapat memiliki sejumlah kontak dalam berbagai bentuk kontak, seperti membuat kontak, memutus kontak, atau kombinasi keduanya. Oke, pada intinya relay ini merupakan saklar secara elektrik ya. Beda dengan saklar seperti biasa, seperti yang ada pada tombol ya, tombol-tombol atau saklar di rumah ya. Jadi kalau relay ini memerlukan sumber arus listrik untuk mengoperasikannya. Oke, lanjut yang kedua yaitu fungsi relay. Satu, ini secara global aja ya. Jadi fungsi relay adalah relay digunakan untuk menjalankan fungsi logika ya atau logic function ya. Seperti itu. Yang kedua yaitu relay digunakan untuk memberikan fungsi penundaan waktu atau time delay function ya, baik on delay maupun off delay ya. Oke, yang ketiga relay digunakan untuk mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan bantuan dari sinyal tegangan rendah. Nah, ini biasanya apa ya, kontaktor biasanya kontaktor yang 220 volt atau kontaktor DC 24 volt. Nah, ketika akan menggerakkan sirkuit tegangan tinggi yang berampere tinggi ya kan, nah maka menggunakan kontaktor. Nah, ini termasuk relay juga ya. Oke, yang keempat yaitu relay juga berfungsi untuk melindungi motor ataupun komponen lainnya dari kelebihan tegangan ataupun hubungan singkat atau short korsleting arus listrik. Nah, ini relay juga berfungsi sebagai pengaman ya, sebagai pengaman dari motor atau elektromotor tersebut. Seperti itu. Oke, inilah bentuk struktur sederhana dari relay ya. Di sini terdapat spring, armatur, terus elektromagnet, terus switch kontak point. Nah, ini yang disebut NONC ya. Nah, jadi NO normally open dan normally close ya. Nah, dan selanjutnya yaitu iron core atau inti besi ya. Seperti itu. Dan dari elektromagnet ini terdapat plus minus ya kalau untuk yang DC ya. Kalau untuk AC ya sama, tapi bukan plus minus kan ya, bebas AC arus bolak-balik ya. Seperti itu ya struktur sederhana relay. Nah, sebelahnya yaitu simbol relay. Nah, ini simbol relay ya. Nah, ini simbol relay ketika kondisi normally open atau NO, dan ini yang sebelah kanannya relay dengan simbol normally close atau NC ya. Nah, berikut adalah macam-macam relay ya. Macam-macam relay itu ada banyak sekali ya. Nah, namun diklasifikasikan berdasarkan voltase ya, berdasarkan voltase yang sering digunakan atau umum ya. Sering ditemukan itu relay dari yang 5 volt, 12 volt, 24 volt, 48 volt, 110 volt, dan 220 volt ya. Ada juga yang 380 volt. Seperti itu ya. Ini model-modelnya atau macam-macamnya ya, bentuk-bentuknya seperti ini ya. Ini yang umum ya, yang umum digunakan di industri ya, industri-industri atau di pabrik-pabrik ya yang sering digunakan. Nah, baiklah, setelah mengetahui tadi fungsi relay dan macam-macamnya ya, dari voltasenya dan strukturnya. Nah, kita akan lanjut ke membahas relay yang lebih spesifikasi ya. Nah, yang akan saya bahas itu dengan tipe relay MY4N dengan DC 24 volt ya. Nah, untuk relay MY4N ini ya, yang DC 24 volt,
Nah, ini memiliki 14 pin ya, 14 pin di mana yang dua itu merupakan coil ya, coil plus min. Nah, dan yang 12 sisanya merupakan kontak NO dan NC ya. Nah, skemanya ya atau diagramnya ya, diagram relay, kita lihat diagram relay. Nah, ini diagram relaynya seperti ini ya. Nah, kalau di diagramnya, nah ini model-modelnya ya untuk yang tipe 24 volt MY4N ya. Ini paling sering digunakan ya dan paling sering ditemukan di industri, di pabrik-pabrik ya, dari home industry ini rata-rata menggunakan relay ini sebagai kontak penyambung dari VLC maupun modifikasi yang biasa digunakan di equipment atau mesin-mesin industri ya, seperti itu. Nah, untuk tipe MY4N ini kita lihat, nah ini adalah soketnya ya, soket relay MY4N ya. Nah, tipenya adalah PYF14A ya. PYF14A dengan 14 kaki ya. Dimana kita lihat dari pin 13-14 itu merupakan coil ya, 13-14 merupakan koin, 13 min, 14-nya itu plus. Nah, di sini terdapat angka 9, 10, 11, 12. Ini merupakan common ya. Jadi dia itu tengahnya atau senternya. Dia itu bisa menyambungkan dan bisa memutus ya. Nah, ini yang disebut common, yang 9, 10, 11, 12. 9 itu terhubung ke angka 1. Nah, ini yang disebut NC ya. Yang disebut NC. Jadi, ketika relay dalam kondisi off atau normal, dia itu sudah terhubung ya. Jadi, 9 ke 1 terhubung, 10 ke 2, sedangkan 11 ke 3. Nah, yang 12 itu terhubung ke 4 ya. Nah, jadi kondisi mati relay ini sudah terhubung ya jika diukur menggunakan avometer ya. Nah, sedangkan antara 9 ke 5, 9 ke 5 terus 10 ke 8 itu dimana relaynya harus aktif terlebih dahulu baru dia menyambung ya. Nah, ini yang disebut atau yang dinamakan dengan kontak NO ya, kontak NO. Nah, kontak NO ini 9 dengan 5, nah 11 dengan 7, dan 12 dengan 8. Nah, ini adalah kontak NO ya, kebalikannya dari yang tadi. Nah, jadi dalam keadaan normal, relay MY4N ini tidak terhubung terhadap 9 dan 5 seperti itu ya. Jadi jika ingin terhubung maka harus diberi arus terlebih dahulu ya. Nah, ini strukturnya seperti ini ya relaynya ya. Nah, jadi ketika membeli atau membutuhkan atau ingin menggunakan relay MY4N ya supaya tidak disolder ya kan, supaya tidak disolder. Jadi kita harus membeli sama soketnya ya. Jadi satu paket ya. Nah, tipe relaynya MY4N dan soketnya adalah PYF14A ya. Jadi ini udah sepaket ya. Nah, ini supaya lebih gampang ketika melakukan penggantian, maka harus beli dengan soketnya juga ya. Seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan ke cara kerja relay ya. Nah, di sini saya buatkan simulasi dari ini ya, buat trainer kit ya. Ini saya buatkan yang mini saja nih, yang kecil ya. Jadi nanti kita akan simulasikan di sini dan dilanjutkan dengan praktek ya. Nah, di sini terdapat TB1 min 24. Nah, ini terminal blok ya. TB1 itu terminal blok. Nah, terminal blok ini merupakan yang nantinya mempunyai arus negatif ya dari 1 sampai 22. Nah, yang TB2 yang sebelah kanan ini mempunyai arus plus ya, positif 24. Ya, karena kita akan membahas relay 24 volt ya. Nah, ini yang TB3 ini terminal untuk output ya, output dari relay ya. Nanti kita akan fungsikan sebagai output dari relay. Nah, TB3 ini terhubung ke
lampu ya, ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, terus lampu biru sama lampu yang warna putih ya. Nah, ini merupakan gambar ininya ya, sederhana untuk mengetahui fungsi dari relay ya. Seperti itu. Nanti kita akan praktekkan ya. Kita lihat listnya ya, di satu lampu merah dengan kode LM ya, LM. Yang kedua lampu kuning, LK lampu kuning ya. Lampu hijau LH, lampu biru LB, lampu putih LV, dan relay 1 itu R1 ya. Nah, terminal blok 1 TB1, terminal blok 2 TB2, terminal blok 3 TB3. Nah, yang ke-10 itu push button NC PB1. Nah, sedangkan push button NO yaitu PB2 ya, seperti itu ya. Jadi ini nanti yang akan dipraktekkan di apa namanya, meja trainernya ya. Nanti yang akan kita praktekkan ya. Jadi ini semua sudah ada komponennya ya. Nanti kita tinggal mencobanya saja. Nah, di sini saya urutkan ada tabel deskripsi urutan pasang ya. Jadi nanti kalau untuk pemula tidak usah bingung-bingung lagi ya, melihat skemanya seperti ini seperti itu. Nanti diurutkan saja nanti berdasarkan tabel deskripsi urutan pasang ya. Nanti kita akan ajarkan bagaimana cara membaca tabelnya ya. Nah, di sini ada kabel ID, terus part pin, dan yang kedua adalah part pin juga ya. Jadi kabel ID ini nanti kabel yang akan kita pasang diberi identitas terlebih dahulu ya. Biasanya pakai huruf atau angka ya. Nah, contohnya ada P24 gitu kan. P24 itu merupakan plus 24 ya. Jadi positif 24 atau seperti itu. Jika N24 merupakan negatif 24 gitu, dengan kabel ID-nya N24. Nah, part pin yang sebelah kiri ini merupakan kabel tersebut dihubungkan ke gitu kan ya, dari pin mana nih yang pertama yang akan kita catat nih ya kan. Contohnya dari part 1 ke part 2 gitu ya. Jadi part 1 yang sebelah kiri ini, yang sebelah kanan ini adalah part 2 ya. Untuk pinnya dicatat juga. Jadi nanti tidak usah bingung dengan skema. Jadi nanti patokannya ke tabelnya saja ya ketika akan melakukan pemasangan seperti itu. Di sini terdapat lampu yang terhubung sebagai output ya, yang terhubung dengan terminal blok 3 ya. Nah, terminal blok 3 ini menghubungkan ke 5 lampu yang ada ya. Gimana X1 ini kaki satunya ya. Jadi kaki satu lampu itu lampu merah terhubung dengan angka 1, lampu kuning terhubung dengan angka 2, lampu hijau angka 3, lampu biru angka 4, dan lampu putih ke angka 5. Sedangkan X2-nya itu di jumper ya, jadi disatukan. Jadi X2-nya disatukan antara lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, lampu biru, dan lampu putih. Nah, itu dihubungkan ke P24 ya, atau positif 24. Nah, ini dengan pin 1 ya, ke terminal blok 2 pin 1 seperti itu. Nah, baiklah, kita akan urutkan pemasangannya ya. Jadi kita supaya mengetahui dari fungsi relay ini ya, fungsi relay dan cara kerjanya ya. Nah, karena lampu 1 tadi sudah bawaannya ya, sudah dipasang, kita akan mulai menghubungkan relay ini ya. Relay ini, nah, kita akan hubungkan pin 14 pada relay ke mana nih? Ke terminal blok 22. Nah, lihat alamatnya ya, alamat di tabelnya ya. Nah, kita sebut P24, kabel ID-nya itu P24. Nah, relay 1, ini kan relay 1 ya. Jadi R1 kita singkat, P24 R1 pin 14. Nah, jadi P24 itu menghubungkan dari relay 1 pin 14 ke, kita lihat sebelahnya, part, nah, terminal blok 2 pin 22. Nah, jadi label P24 ini menghubungkan dari relay 1 pin 14 ke terminal blok 22 ya, supaya dipahami. Oke, kita sambungkan ya. Nah, terus ID kabel yang kedua yaitu angka 1 ya. Untuk angka 1 kita lihat.
Nah, angka 1, terminal blok 1, pin 21. Nah, lihat. Nah, pin 21 ini terminal blok 1, pin 21 kita hubungkan ke PB1 ya. PB1 itu push button ya. Nah, push button 1 kita hubungkan ke K1 ya. Nah, ini push button ini nanti sebagai saklar ini ya. Saklar mekanik ya. Jadi untuk memfungsikan relay ini kita gunakan saklar biasa ya, yang dinamakan push button ya. Nah, kita gunakan push button. Nah, sedangkan yang kedua kita lihat yang kedua. Nah, yang kedua itu adalah PB1 K2. Nah, push button 1 kaki 2. Nah, kaki yang keduanya kita hubungkan ke part R1 pin 13. Nah, ini R1 pin 13 ya. Kita lihat kita hubungkan ya. R1 pin 13. Oke, dari PB1 kaki 2 ke R1 pin 13. Oke, selanjutnya yang ketiga R1. Nah, relay 1 pin 13 kita jumper atau kita hubungkan ke terminal blok 3 pin 1 ya. Terminal blok 3 pin 1 berarti ke lampu merah ya. Nah, ini kita hubungkan. Nah, oke, setelah terhubung, kita lanjutkan yang keempat, yaitu alamat yang keempat, terminal blok 1. Nah, terminal blok 1, TB1, pin 14, terhubung ke relay 1, pin 9. Oke, kita jumper. Nah, oke, setelah terhubung, lanjut ke yang kelima. 5 itu merupakan R1 kaki 5 ya. Nah, R1 pin ke-5. Nah, kita hubungkan ke terminal blok 3 pin 2. Nah, ini ke jalurnya lampu kuning ya. Kita hubungkan. Nah, setelah itu yang ke ID yang ke-6, ya. ID yang ke-6 itu relay 1 kaki 1. Nah, relay 1 kaki 1 kita hubungkan ke terminal blok 3 pin 3. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, jadi setelah di wiring seperti ini, kita akan lakukan simulasi ya. Nah, baiklah, setelah di wiringnya dipasang, kita akan lihat. Nah, kita akan hubungkan ke power supply ya. Ini sudah dalam kondisi terhubung ke power supply. Kita lihat ya, ini udah terhubung ke power supply. Nah, coba lihat. Nah, dari kelima lampu, itu hanya lampu hijau yang hidup ya, atau yang menyala. Nah, yang hidup, yaitu di pin 3 di kaki 1. Nah, ini karena terhubung langsung dengan NC ya. Ya, jadi ketika kita beri arus skema yang tadi, ini langsung menghidupkan lampu hijau seperti itu ya. Nah, baik, kita akan simulasikan ya. Nah, ini kondisi outputnya adalah, nah, lampu merah sebagai signal atau signal itu ini ya. Jadi ketika ditekan relay itu akan nyala ya. Jadi fungsi bahwa relay itu berfungsi. Nah, jadi sinyalnya masuk di pin 13 seperti itu. Nah, sedangkan yang kedua itu lampu kuning pin yang terhubung dengan pin 5 itu terhubung dengan NO. Nah, NO ini artinya ketika relay tersebut aktif atau berfungsi, maka lampu tersebut akan hidup ya. Nah, lampu kuning itu ya. Sedangkan yang ketiga ini adalah lampu hijau pin 1 yaitu NC ya. Jadi dalam keadaan off atau mati, nah relay ini sudah menghubungkan ke lampu hijau ya. Jadi karena kondisi dalam NC ya atau normally close. Nah, ketika PB1 ditekan, kita lihat kondisi tombol dalam keadaan ditekan terus ya, ditahan. Nah, ditekan dan ditahan. Si relay ini langsung terhubung dengan arus ya. Jadi ke pin 13 min. Nah, ini terhubung dan relay tersebut aktif. Nah, saat aktif itu maka kondisi outputnya, kondisi lampunya itu lampu merah sama lampu kuning itu hidup ya. Nah, di mana lampu merah itu merupakan sinyal bahwa relay tersebut aktif atau relay tersebut mendapatkan arus negatif ya, mendapatkan arus negatif yang masuk ke pin 13. Nah, sedangkan yang lampu kuning itu merupakan pin NO ya. Nah, pin NO yang dihubungkan dari angka 9, dari pin 9 ya. Nah, dari pin 9 ini
Jadi yang sebelumnya terhubung dengan angka 1 pin hijau, ya lampu hijau, pin 1 lampu hijau, ini berpindah ke pin 5 ya, lampu kuning. Jadi lampu kuning tersebut hidup ya, pindah. Nah, jadi lampu hijaunya mati. Nah, karena dalam keadaan NC tadi, nah sedangkan lampu kuningnya jadi hidup atau menyala. Nah, dari NO berubah menjadi NC ya. Jadi NC-nya itu sekarang ada di lampu kuning ya. Jadi bahwa relay ini aktif terhubung dengan arus seperti itu. Nah, ini relay aktif, maka kedua lampu ini akan menyala, lampu merah sama lampu kuning. Di mana lampu merah merupakan signal, sedangkan lampu kuning itu merupakan relay aktif dari pin NO ya, dari NO-nya ya. Sedangkan yang hijau tadi kan pin NC-nya. Nah, pin NC-nya jadi akan kebalikannya ya, antara lampu hijau dengan lampu kuning. Jadi ketika ketika lampunya hijau itu relaynya belum aktif. Nah, ketika kondisi lampu kuning, maka ini kondisinya relay aktif menghidupkan lampu kuning seperti itu ya. Nah, ketika relay tersebut dilepas, maka akan kembali ke kondisi awal ya. Kondisi awalnya itu ya hanya lampu hijau saja yang menyala, karena menyala terhubung dengan NC ya. Jadi 9 terhubung dengan angka 1 seperti itu. Nah, kita akan lihat skema di bawah ini ya. Saya buatkan skemanya dalam berbentuk ladder ya, atau seperti tangga seperti itu ya, untuk memudahkan pembacaan. Nah, kita lihat di PB1. Nah, ini R1 itu merupakan kontak relaynya ya, coilnya ya, coil relay. Nah, pinnya 1314. Nah, kita akan hubungkan ke arus. Nah, setelah terhubung dengan arus, itu lampu hijau akan menyala ya, karena terhubung dengan NC dari pin 9 ke pin 1 ya. Lalu kita akan tekan dan tahan push button 1 ini. Nah, setelah ditekan, push button 1 ini mengaktifkan lampu merah dan lampu kuning ya. Nah, sekaligus yang lain semua ya. Jadi R1-nya, jadi relay 1 ini pin-pinnya itu semua aktif ya, dari NO jadi NC, dari yang tadinya NC jadi NO, dari pin 95, 9 ke 1. Nah, ini pin 9 per pin 10, pin 11, pin 12 semuanya berfungsi. Jadi ketika satu kali tekan, relay ini berfungsi semua ya, yang ada di pin relay tersebut. Nah, ini ditekan dan tahan ya, untuk mengetahui relay tersebut mana saja yang aktif seperti itu ya. Nah, setelah kita lepas kan, ya, setelah kita lepas kembali ke semula ya. Jadi relay itu dalam keadaan off. Nah, yang pin 9 ke 1 itu kembali NC lagi ya kan, dan sebelumnya yang dari NO ke NC, dari NC ke NO seperti itu. Oke, untuk secara teorinya seperti itu ya, kurang lebih penjelasannya ya. Nah, baiklah, kita akan lanjutkan ke prakteknya ya, jadi supaya lebih paham nanti cara kerja dan fungsi relaynya ya.